Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Trigarahita dari Agribisnis Pangan semester 7 dengan mata kuliah Perilaku Konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang roda analisis konsumen pada produk kopi kapal api. Nah, di dalam slide ini terdapat gambar roda analisis konsumen. Itu terdapat afeksi dan kognisi konsumen, perilaku konsumen, dan lingkungan konsumen. Di dalamnya ada strategi pemasaran. Yang pertama yaitu afeksi dan kognisi. Afeksi merujuk pada perasaan konsumen terhadap suatu stimuli atau kejadian. Misalnya, apakah konsumen menyukai sebuah produk atau tidak? Kognisi yaitu mengacu pada pemikiran konsumen, misalnya apa yang dipercaya konsumen dari produk tersebut. Afeksi dan kognisi ini berasal dari sistem yang disebut dengan sistem afeksi dan sistem kognisi. Meskipun berbeda, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling mempengaruhi. Contoh dari afeksi dan kognisi, yang pertama yaitu afeksi, pola hidup masyarakat yang biasanya meminum kopi pada pagi hari atau sore hari, sambil bersantai atau sambil melakukan suatu kegiatan seperti kopi kapal api ini diminati di masyarakat khususnya kalangan remaja sampai orang tua. Dan kognisinya yaitu pengetahuan terhadap masyarakat pada produk ini. Seseorang melihat suatu iklan di televisi mengenai kopi kapal api dan mendapatkan informasi bahwa kopi ini terbuat dari biji kopi pilihan dengan kualitas tinggi, yang membuat konsumen sangat tertarik pada kopi kapal api. Selanjutnya yaitu perilaku. Komponen ini adalah respon dari seseorang terhadap objek atau aktivitas, seperti keputusan untuk membeli atau tidaknya suatu produk akan memperlihatkan komponen behavior. Keyakinan dan rasa suka pada suatu produk akan mendorong konsumen memiliki tindakan sebagai wujud dari keyakinan dan perasaan. Contohnya yaitu kopi kapal api tersedia di berbagai pasar baik tradisional, swalayan, toko, dan minimarket. Ketersediaan produk yang terus terjaga akan harga yang terjangkau membuat kopi kapal api ini diminati oleh banyak masyarakat. Selanjutnya yaitu lingkungan. Semakin perkembangan zaman, kebiasaan masyarakat Indonesia yaitu semakin berubah yang menyukai produk praktis siap saji. Hal tersebut membuat kebiasaan konsumen berubah yang dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya banyak coffee shop berbagai macam kopi yang dijual, yang menyebabkan konsumen terbiasa akan hal untuk mengopi, apalagi konsumen yang sudah candu terhadap kopi. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Di sini ada 4P. Yang pertama itu price, product, place, atau promosi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu produk. Kopi kapal api ini diproduksi oleh PT Santos Jaya Abadi yang merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi berbagai kopi kemasan dan minuman kemasan. Kantor pusat PT Santos Jaya Abadi ini terletak di sepanjang jalan di sepanjang Sidoarjo. Sejak mulai beroperasi, PT Santos Jaya Abadi ini telah melakukan inovasi dan memproduksi berbagai kopi kemasan dengan kualitas terjamin dan memiliki cita rasa yang khas. Contohnya di sini saya memberi contoh ada 3, yaitu kopi kapal api secara mix, special mix, kopi susu, dan original. Produk ini cita rasa kopi yang unik hingga aromanya yang khas ternyata tidak hanya bisa membuat kita merasakan bahagia, melainkan bisa juga membangkitkan energi yang kita butuhkan agar lebih bersemangat. Ini ada beberapa macam varian rasa pada kopi kapal api. Yang pertama yaitu kopi bubuk hitam kapal api tanpa gula, kopi kapal api special mix, kopi kapal api susu, kopi kapal api special mix less sugar, kopi kapal api mocha, kopi kapal api grand white coffee with choco topping, dan kapal api gula rasa mantap. Selanjutnya yaitu price.
Di sini ada harga yang ditawarkan oleh kopi kapal api, yaitu terjangkau oleh kalangan masyarakat, mulai harganya dari Rp2.000 dan dijual sesuai ukuran yang mereka tawarkan. Selanjutnya dari place atau tempat, dapat diartikan bahwa penempatan produk, distribusi atau penyebaran produk. Strategi distribusi yang diterapkan oleh kopi kapal api merupakan distribusi intensif, yaitu mendistribusikan produk melalui sebanyak mungkin saluran dan anggota saluran, misalnya grosir atau pengecer. Distribusi penjualan kopi kapal api ini tidak terfokus pada satu tempat, tapi menambah ke berbagai pasar seperti kopi kapal api ini mulai ditemukan di pasar tradisional, swalayan, toko, dan minimarket terdekat. Selanjutnya yaitu promosi. Promosi kapal api ini mempromosikan produknya melalui iklan televisi maupun media elektronik lainnya. Penawaran harga yang bersaing dengan kompetitor menjadi salah satu strategi kopi kapal api ini dalam produksinya. Nah, di sini ada gambar langkah pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama itu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan terakhir perilaku pasca pembelian. Pengenalan kebutuhan itu tahapan pertama proses keputusan pembelian, di mana konsumen menyadari bahwa suatu masalah atau kebutuhan. Misalnya kesadaran masyarakat untuk membuat rileks bagi tubuh dan ingin bersantai akan berpikir bahwa yang cocok yaitu minum kopi dan bisa membangkitkan energi. Tahap yang kedua yaitu pencarian informasi. Pencarian informasi ini adalah tahap proses keputusan pembeli, di mana konsumen ingin mencari informasi lebih banyak. Konsumen mungkin hanya memperbesar perhatian atau melakukan pencarian informasi secara aktif. Biasanya masyarakat mencari kopi yang cocok untuk dirinya dan suasana yang dia rasa. Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah tahap proses keputusan pembelian di mana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam sekelompok pilihan kopi dari berbagai jenis merek. Keputusan pembelian yaitu keputusan pembeli tentang merek mana yang dibeli. Hal ini berdasarkan citra perusahaan serta harga dan kualitas yang ditawarkan. Kopi kapal api ini tersebar di berbagai warung atau pasar dengan harga yang terjangkau, sehingga banyak masyarakat memilih kopi kapal api yang ingin dikonsumsinya. Perilaku pasca pembelian yaitu tahap proses keputusan pembelian di mana konsumen mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian, berdasarkan kepuasan mereka atau ketidakpuasan mereka. Konsumen yang menyukai dan puas dengan kopi kapal api akan melakukan pembelian kembali, bahkan akan mencoba semua varian yang ditawarkan oleh produk kapal api. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.